keperawanannya diambil sama. Di situ dia ke dapur ambil pisau kecil, kena hijau, bentar. Di situ Apa? sakit, terus di situ dia Udah. tutup. Ditahan sama badan ayah, itu tapi ayah nggak Baju. apa-apa. Yang penting bunda hidup aja. Maaf ya, bunda udah ada. Jadi ini kisahnya tentang ini anak umur 15 tahun. Korban pelecehan ayah tiri. Sudah lebih dari 3-4 kali bersama ibu kandungnya, Wulan. Dan Bu Wulan juga mengalami KDRT dari sang suami, tapi sampai saat ini mereka tuh masih satu atap. Ibu mengetahui hal ini kapan? Mengetahui persisnya itu saya di bulan Februari. Februari 2025. Bagaimana bisa tahu itu waktu itu? Karena feeling saya aja, feeling saya itu benar nggak sih mimpi saya itu? Dari mimpi? Iya. Bagaimana mimpinya? Yang pertama, setelah saya sholat tahajud, saya mimpi anak saya itu posisi lagi tidur di kasur, dia tidur posisi dia nggak pakai celana, telanjang. Terus suami saya itu berdiri, posisinya berdiri, dia pakai baju yang putih dan biru itu, dan dia juga pakai baju putih yang jadi bukti itu loh, yang ada noda merahnya itu. Setelah itu saya lihat persis itu anak saya itu, sampai saya lihat dipegang selangkangannya. Kamu kenapa Teh? Ini kamu diapain? Kok kamu diginiin sama ayah kamu gitu? Dari itu saya langsung keluar. Saya langsung kebangun. Astagfirullah, ya Allah, ini apa? Saya gituin. Di situ langsung zikir lagi sampai subuh. Dan besoknya selang 2 ke 3 hari ya, saya sholat tahajud lagi di sepertiga malam, 2:30 tepatnya. Ya Allah, tunjukkan jalan ini. Apakah ini benar nggak sih mimpinya? Saya takut ini terjadi karena bukti-bukti yang saya temukan itu memang ada kejanggalan gitu. Langsung feeling saya tuh, ya Allah, ada yang nggak beres dengan anak saya gitu, dari pola tubuhnya gitu, dari pola tekstur tubuh dia. Maksudnya bagaimana itu? Kalau orang yang masih virgin ya, itu nggak mekar. Pinggang tuh nggak mekar, saya tahu. Ini nggak lebar, pinggang pun nggak lebar gitu kan. Pas dia pulang dari Bandung di bulan Desember itu, Teh, kenapa kamu kok jadi mekar? Badannya tuh mekar gitu loh, gemuk gitu. Beda lah si ininya juga berkembang gitu. Enggak pun. Nah dari situ saya langsung gak enak perasaan saya. Ya Allah, ini apa lagi? Kata saya gitu. Ini setelah mimpi? Setelah mimpi. Dan mimpi yang terakhir itu ya itu, anak saya lagi duduk di satu tempat. Suami saya itu lagi duduk seperti gini ya. Anak saya bukan duduk jongkok, tapi dia ngadep ke suami saya. Posisi dia begini. Itu Bun, itu dia sampai gemeteran. Nunjuk ke suami saya. Suami saya posisi lagi duduk begini. Kayak memberi isyarat. Jadi anak saya itu jongkok. Itu Bun, itu. Saya langsung peluk dia. Kamu kenapa Teh? Dia langsung jerit. Dari situ saya langsung kebangun lagi. Ya Allah, ini mimpi apa lagi? Kok mimpi seperti nyata gitu loh. Kayak saya pakai baju tidur ini gitu, seperti nyata gitu itu mimpi itu. Nah, setelah itu saya langsung bawa paksa dia ke RSUD. Jadi awalnya dari mimpi ini? Awalnya dari mimpi. Kemudian ibu sempat ini dulu, interogasi atau tanya? Sempat interogasi ke dia. Oh, oke. Teh, tolong kamu jujur sama Bunda.
Kenapa? Dia sambil main handphone, ya kebetulan dia pulang sekolah. Jawab jujur, tolong jawab yang jujur. Bunda, kok ada kejanggalan sih sama kamu? Kenapa Bun? Kamu pernah diapain sama ayah kamu? Maaf ya Bunda ngomong kayak gini. Enggak, aku nggak diapa-apain. Dia posisi, saya tahu dia itu kayak orang ketakutan. Dia udah begini tangannya. Nah setelah itu aku tuh nggak tahu Bun, aku nggak diapa-apain sama ayahku. Jangankan digituin, ngobrol pun saya nggak pernah gitu kan. Dia sempet cerita begini, begitu sama saya. Tapi feeling saya kekeh gitu, kuat. Nggak mungkin teh, jujur, tolong jujur, kata saya gitu. Kamu beda banget sekarang, pendiam, kata saya gitu. Nggak mau curhat sama Bunda, biasanya pulang sekolah selalu curhat kan gini-gini tentang sekolahnya. Kamu sekarang lebih ke ngelihat Bunda tuh kayak orang takut gitu kan. Ada apa, kata saya gitu. Enggak, udah diem Bun, kata dia gitu. Dia nggak mau dibahas? Dia nggak mau bahas. Saya tegesin lah. Dia langsung bentak. Enggak dia apa-apain saya tuh. Begitu, saya langsung kesel kan. Kamu jangan kayak gitu dong. Kamu jujur, kalau kamu sayang sama Bunda, tolong jawab jujur, iya atau enggak gitu kan. Enggak, aku sumpah demi Allah, kata mamanya juga katanya apa, kalau misalkan ayah lagi di dalam aku keluar begitu, kalau ayah di kamar aku ke depan gitu dia bilang. Tapi bener kan? Enggak begitu. Dia langsung, tapi posisi tangan dia begini kayak menyembunyikan sesuatu. Nah dari situ, kamu kenapa tangannya? Enggak Bun, enggak, di seperti itu. Ya dari situ saya tambah kesel kan. Kamu jawab jujur, saya sempat kamu jawab jujur, saya gitu kan. Terus dia langsung nendang saya sama nendang kipas. Saya dari situ emosi. Saya tinggal, dia nangis kejer selama dari jam 1 sampai jam 3 sehari. Terus habis itu baru ada ngobrolan lagi, baru ada pengakuan? Belum, pengakuan masih di bulan April. Dari Februari itu? Iya. Tapi kejadiannya sudah dari bulan apa? Bulan Oktober, November? Oktober-November 2024. Bukan, Oktober awal sama Januari awal itu terakhir. Oh iya. Oh, jadi mulainya dari Oktober, terakhir di Januari itu, ketahuan di Februari sama ibu ya. Aku nanya dulu nggak apa-apa ya? Okay. Kamu trauma sekali nggak kalau cerita ini? Lumayan sih. Trauma. Kalau kamu nggak mau cerita, kita nggak usah lanjutin, nggak apa-apa kok. Aku bisa dengar dari mama. Diceritain aja. Mau ceritain? Pelan-pelan ya? Kamu ingetnya apa kejadian pertamanya? Sebelumnya, emang aku udah agak aneh sih sama perilakunya. Dari akhir Juli atau Agustus awal tahun 2024. Di situ kayak aku pernah pacaran kan sama cowok virtual. Nah, aku lagi chatan malam-malam, terus Bunda sama adik aku lagi keluar main. Nah, aku di kamar, terus ayah aku di itu ruang tamu. Terus di situ dia tuh kayak langsung ke kamar gitu, ambil HP, baca chatan aku sama dia. Nah, dia tuh kayak apaan ini kayak gitu, blokir yang gitu. Terus sih ngapain kamu udah pacaran kayak gitu, fokus aja belajar. Nah, tapi dia itu matapnya tuh bukan ke mataku, matapnya tuh ke dadaku kayak gitu. Terus aku tuh ngeraba-raba kasur buat ambil bantal buat nutupin. Nah, udah nutupin, aku langsung kayak ngelepas tangan aku dari dia, langsung ambil HP. Nah, terus di situ dia langsung ubah topik kayak nanya-nanya warna kesukaan kamu apa, hobi kamu apa, kayak gitu. Tapi aku jawabnya kepo kayak gitu. Terus dia langsung keluar ke kandang, ke tempat dia nongkrong biasanya. Terus di situ juga Bunda pulang. Nah, terus awal Oktober tanggal 1 di situ dia ke dapur ambil pisau kecil warna hijau. Bentar. Di situ. Apa?
Oh, betul. Nah. Itu dia kayak nyodorin gitu pisaunya ke aku. Di situ aku takut mau teriak tapi nggak bisa. Di situ dia kayak minta peluk gitu, aku maksa, aku nggak mau, aku pengen ngeberontak, mau ambil HP buat nelfon, tapi dia diambil. Nah terus dia sodorin di paha aku pisau kecil itu. Nah terus aku cuman diem doang. Nah terus situnya tuh udah, kamu diam aja kayak gitu, ini cuman pengen peluk doang kayak gitu, nggak lebih. Tapi kenapa harus bawa pisau kecil itu, kan aku jadi takut kayak gitu ya. Nah udah tuh di situ waktu November antara pertengahan atau akhir dia kayak mulai gila. Dia tuh dia tengah malam bunda sama adik itu udah pada tidur. Nah aku lagi selesai kerjain tugas mau ke kamar mandi. Nah waktu aku mau buka kamar mandi, dia tiba-tiba kayak ngajak berdua gitu masuk. Aku tuh nggak mau, aku kayak mau pengen kabur ke kamar. Dia keburu nari. Nah itu tuh nyata dia tuh udah bareng aja. Nah terus aku ya udah itu buang air aja, tapi nggak balik ke dia, belakangin. Terus udah itu aku mau keluar tapi dia tahan aku. Terus kemauan dia itu tuh malah ngelap ke baju aku. Di situ kayak aku ngerasa aneh mau teriak, tapi sama dia tuh kayak di bengkam mulut aku tuh sama tangan dia. Nah terus di situ nanti cuman diam kayak gitu, gak usah teriak kayak gitu, nanti ada yang denger. Di situ aku takut, aku gemeteran kayak gitu. Terus dia keluar duluan tuh. Udah waktu Desember itu bunda disuruh beli makanan netizen. Aku pengen ikut tapi nggak dibolehin. Nah jadi aku diem aja di kamar. Di situ ayah aku tuh tiba-tiba dobrak dinding ranjang kayak gitu. Aku kaget. Di situ aku tiba-tiba nari. Posisi aku pakai jedai di rambut, dia tiba-tiba dorong ke ujung meja, aku kebentur. Ke ujung meja itu sakit, pusing, terus jatuh juga ke lantai. Jedai aku juga patah karena kebentur sama kepala aku. Di situ aku mau tolong tapi dia ngebengkam juga. Terus dia pergi ke dapur, aku mau keluar tapi gak bisa, sakit badan aku sama pusing juga. Terus dia bawa pisau sama garpu juga, dia taruh di leher aku. Terus di situ dia nginjek kaki aku yang bekas itu dari tangga itu tuh baru sembuh. Dia adukin aja situ langsung sakit. Terus di situ dia udah nutup. Udah, cukup ya. Tenang dulu. Kasih masalah. Belum kuat dia cerita. Kasih taruh tisu di situ. Belum kuat cerita, belum kuat. Minum dulu saya. Dah. Nggak perlu kita lanjutin. Aku lihat kamu belum kuat cerita. Tapi aku pikir cukup ya sayang ya. Nanti kita cari momen untuk bantu kamu ya. Kita ngobrol sama mama dulu ya. Oke? Udah lebih tenang? Berarti bulan kejadiannya sudah lebih dari 4 kali 5 kali? Ada berapa? 4 kali 5 kali. Berarti kalau tadi yang aku tangkap bukan hanya berupa
pelecehan deh. Tapi sudah Ancaman. masuk pengancaman dan juga pemerkosaan. Iya. Berarti mohon maaf saya luruskan lagi, keperawanannya diambil sama. Oh, oke. Ibu kenal suami sudah berapa lama sebelum menikah? Saya kenal suami itu di sosmed sih sebenarnya. Oh, awalnya di sosmed. Di Facebook. Saya tuh sebelum sama dia saya sudah ada hubungannya yang inilah sama seseorang. Ada pacar? Ada pacar gitu. Cuman dia tuh lebih meyakinkan saya gitu loh. Makanya saya agak tertarik sama dia ya. Apa yang dia yakinkan yang bikin ibu tertarik sama dia? Dia itu baik banget sama anak saya. Oh. Itu baik banget sama saya dalam segi materi gitu. Selalu dia bilang, aku dapat uang segini ini buat kamu, ini buat anak kamu gitu. Terutama kan saya tuh pernah gagal ya dalam rumah tangga gitu. Oh ini baik banget ya kata saya gitu. Dia tuh selalu royal sama saya sama anak saya gitu. Menitip ini buat jajan anak kamu, nih beli ini itu buat anak kamu, seperti itu. Akhirnya putusin yang ini, yang pacar sebelumnya. Saya juga sebenarnya nggak sadar ya. Tiba-tiba saya tuh ya udahlah gitu. Saya tuh 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu kenal sama suami saya. Cepat banget. Iya, 1 minggu. Kenal suami saya, langsung dia ngajak saya ke kampungnya dia, daerah Jawa. Mau ngapain? Yuk kita resmi, aku pengen nikahin kamu, aku pengen halalin kamu gitu. Ayo kita ke Jawa kampung aku untuk meyakinkan kalau aku benar-benar sama kamu gitu. Oke. Makanya dari situ saya sempat, ya Allah ini cowok kok segitu yakinnya gitu sama saya gitu. Kamu benar nggak siapa keluarga kamu nerima saya, karena saya kan ini single parent ya, 1 gitu kan. Kalau masalah status itu nggak jadi masalah. Dia begitu, jadi saya tuh udah kepincut sama ininya dia, kebaikannya dia dan penerimaannya. Iya gitu. Dari situ 1 minggu udah langsung keluarga ya, dia langsung hubungin keluarga saya untuk merencanakan tanggal pernikahan akad. Tapi saat itu ngobrol sama anak-anak? Enggak, belum pernah. Ibu waktu saat dilamar gitu ada ini dulu apa istilahnya? Komunikasi. Iya. Ini karena anak saya masih kecil umurnya itu. Oh saat itu? Saat ini masih kecil, dari umur 3 tahun kan. Masih kecil dia. Dia 3 tahun? Iya. Oh ini pernikahan sudah lama? Pernikahan sudah lama, saya dari 13 tahun saya sama suami saya. Mohon maaf, yang anak yang di situ? Ini anak suami saya. Oh, ini anak yang kamu bawa. Dia juga trauma tadi kan? Dia trauma karena dia melihat apa itu, mohon maaf? Kejadian suami saya lagi seperti itu sama anak saya. Dia melihat? Melihat. Dia pernah sampai trauma sama pisau gitu. Dia itu traumanya apa? Mama, itu teteh di pisau di leher. Ini pisau semua. Tuh. Makanya, ya Allah dek, kok kamu anak sekecil ini, kamu kok bisa harus melihat kejadian seperti ini. Dan aku juga pernah lihat mah, teteh itu berdiri di tembok, ayah juga di depan-depan sama itu, dia lagi ngapain? Kata saya, ya Allah, mungkin dia lagi ngobrol deh, saya gituin. Saya alihkan fakta kan. Ya udahlah, kamu nggak usah berpikir, kamu nggak usah bertanya-tanya ayah lagi ngapain, itu ayah mungkin lagi ngobrol. Enggak mah, teteh ketakutan, itu pisau mah di paha sama di leher. Dia melihat. Tapi sempat si Ade berusaha bantu kamu nggak waktu itu? Dia berusaha, cuman dia takut banget gitu. Aku juga nyuruh dia keluar daripada dia kena juga kayak gitu. Dia nurut, dia langsung pergi main kayak gitu, langsung nutupin pintu. Tapi dia nggak diapa-apain sama? Enggak. Kasihan. Waktu pas sama suami itu nggak ada kejanggalan? Kejanggalan ada. Apa? Maksudnya pas saya tahu kejadian ini, gimana? Sebelum. Suami itu selalu baik sama anak ini, yang tadinya saya kan selalu ngasih makanan, ngajak nyanyian, maksudnya royal lah sama anak saya gitu kan.
dia selalu udahlah nggak usah, kamu ngapain royal, biar dia tahu diri nyari uang tuh susah. Seperti itu. Kamu kan kerja, aku juga kerja, itu kita tuh kerja tuh sama-sama kerja buat masa depan dia bilang gitu. Gak usah kamu beliin ini itu, dia pengen ini gak usah kamu beliin, biar dia kamu kasih duit, kamu kasih uang sekian, kamu harus cukup 1 minggu, mau beli apa-apa harus dari uang. Berarti sebenarnya mah dia awalnya baik-baik saja, termasuk sama anakmu ya, anak bawaanmu. Baik di awal waktu bakal masih kecil kamu ingat baik? Enggak ingat kalau masih kecil, karena masih kecil dia enggak ikut saya. Oh, ikut saya ini dari waktu keluar pondok pesantren dia. Oh, kamu sempat di pesantren? Iya. Di pesantren dari umur berapa sampai umur berapa? Dari kelas 1 SMP. Dia baru ikut di rumah itu pas umur berapa? 14 tahun. Oh. Jadi dia baru ikut saya selama saya 11 tahun atau 12 tahun pernikahan ini, menjalani pernikahan dengan suami saya ini, dia baru ikut saya tahun kemarin ini. Baru beberapa bulan dia sekolah, dia sudah mengalami seperti ini. Oh. Padahal awalnya pernikahan kalian baik-baik saja. Iya. Berapa tahun totalnya pernikahan? 13 loh. Nggak ada perselingkuhan? Ada. Oh. Di awal pernikahan itu udah ada KDRT. Saya dipukul, diinjak, dipukul pakai kayu. Diinjak di mana? Ini kaki perut saya diinjak. Diinjak gitu. Kamu di bawah? Saya tidur posisi begini, ini kaki dia bawa kayu, panjang banget kayu balok. Gara-gara apa? Cuman masalah nomor kontak dihapus sama saya, dia yang nyuruh padahal. Tolong dong mah, ini handphone saya kok ngeblank, gitu kan. Ini nomor panggilannya kebanyakan ya, saya gitu bilang. Ya udah hapus aja, gitu. Saya hapusin dong, saya nggak tahu mana nomor penting, mana nomor yang nggak penting, gitu kan. Karena kata dia ya udah hapusin, ya udah otomatis saya full semua dong, saya delete semua kan, itu pesannya. Nah setelah dia cek handphone, kok nomor ini bos aku nggak ada, dia begitu langsung lah dia emosi. Maaf aku kan nggak tahu, saya udah beribu maaf bilang sama dia, tapi tetap dia emosi. Kamu inilah, dia lagi posisi lagi makan, lempar piring. Kata saya, hargain saya udah capek-capek masak buat kamu, kata saya gitu. Itu umur pernikahan 2 bulan. Baru 2 bulan itu. Baru 2 bulan. Dia langsung, ya udah dong minta maaf, kamu jangan marah lagi sama aku gitu kan. Kamu jangan emosi lah, kamu baru pulang kerja, kamu baru makan, belum selesai kamu makan kamu ini. Udah jangan banyak omong kamu, dasar kata-kata kasar. Kamu berusaha menenangkan, tapi saya berusaha menenangkan. Maaf aku nggak tahu, karena kan kamu ini yang nyuruh. Tolong hapus gitu kan. Iya. Ya udah dihapus aja semuanya kan gitu. Saya kan nggak tahu nomor mana yang penting, kecuali kalau kamu ngomong ini mah nomor ini jangan dihapus, otomatis saya juga bakalan hapus kan itu nomornya. Dia langsung kalau saya begini sikut gitu. Iya sikut, ini kena, langsung saya tidur lah di kasur gitu, ketidur gitu saya. Oh ini makanya di ruang tidur? Iya di ruangan. Iya. Itu kasur di sebelah situ. Iya. Nah setelah itu aku udah minta maaf, aku tuh kurang apa, kata saya gitu. Set lu, katanya gitu, lu gak ngerti ini nomor bos gua, katanya gitu. Oh tambah ngamuk. Iya dia tambah ngamuk, kan aku udah minta maaf, aku nggak tahu, kata saya gitu. Dia langsung ngambil balok, diinjak kaki saya, langsung digini, ini saya sampai gigi saya satu, nggak ada patah satu, sampai berdarah semua gigi saya yang ini. Berarti itu kejadian yang kamu nggak sangka pertama kali itu? Iya, itu sebenarnya kalau saya nyadarin itu Allah udah nunjukin kalau misalkan dia itu udah nggak baik. Iya. Iya kan? Cuma itu pertama kali itu ya? Pertama kali. Wah, habis itu kamu trauma itu habis-habisan ya? Saya langsung, kan ada tetangga saya yang dengar gitu. Tolong dong dobrak pintu, saya dengar itu tetangga saya. Wah, dia mau bantu? Ada, itu. Keras berarti suaranya? Iya, saya keras, kenceng saya ngomongnya. Minta tolong? Saya teriak lah, ya tolong maaf dong, aku nggak tahu, kata saya, maaf, dia kan teriak, bangsat lu, katanya gitu. Terus, tiba-tiba didobrak sama tetangga, saudaranya, dia datang, dia yang menyaksikan saya diinjak, saya mau dipukul begini, kalau itu saudaranya dia nggak datang, nggak tahu saya. Apa yang terjadi? Iya. Saudaranya kok bisa ada di situ, deket situ rumahnya? Deket rumahnya, itu dipanggil sama tetangga, itu tolong dong mbak, gitu. Ditegur nggak dia sama saudaranya?
Ditegur sama tetangga saya pun dipanggil dia. Gitu. Terus bagaimana dia responnya? Iya bang, maaf bang saya hilap. Cuma seperti itu. Klaim ini. Dia itu manipulatif orangnya. Setelah itu banyaklah kejadian-kejadian. Setelah itu masuk ke perselingkuhan? Perselingkuhan, mabuk juga ya. Perselingkuhan. KDRT terus-terusan gitu. Sampai tetangga bilang, ini botol minuman banyak banget sih di depan rumah. Apa minuman? Ya kayak intisari, gitu. Kayak minuman inilah ya. Kata saya nggak tahu, saya yang penting suami saya pulang, saya gituin kan. Saya kalau misalkan saya pisah lagi, saya kan nggak mungkin gagal lagi gitu. Saya mikir cuma mempertahankan rumah tangga saya, masih sih baru nikah gagal lagi gitu kan. Saya mencoba bertahan, lanjut lagi, ada masalah lagi perempuan, dia diselingkuh gitu. Ini siapa? Kok dia lagi mandi? Tiba-tiba handphonenya berdiri. Ditelepon gitu. Ada apa? Halo sayang gitu. Apa ini? Dia langsung matiin tuh. Saya langsung marah, nyamper dia ke kamar mandi. Setelah itu dia marah-marah, kamu jangan nggak sopan banget ya. Ngecek handphone suami begitu. Maaf karena itu ada telepon, saya pikir penting gitu kan. Makanya saya angkat, itu udah beberapa kali telepon gitu kata saya. Dia bilang, udah ini nggak usah ikut campur lagi, ini urusan aku. Langsung tempat. Iya, tempelin. Udah ringan ya? Udah ringan dia. Dan pokoknya yang terakhir itu masalah anak. Anak cuma nangis, anak saya yang kecil paling kecil. Itu ya masih inilah masuk SD. SD kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 3 kalau nggak salah tuh. Dia nangis, dia minta handphone gitu. Terus dia lagi ngobrol sama tetangga saya. Nah, dia itu, saya bilang gini, tolong dong kamu pulang dulu ke rumah. Saya udah WA. Tolong dong kamu pulang dulu ke rumah. Ini anak kamu nangis kenapa? Saya gituin. Dan dia tuh di WA nggak direspon, diangkatnya direspon juga. Saya lah keluar rumah, oh dia lagi ngobrol sama tetangganya gitu. Setelah itu ya pulang, saya panggil, dia langsung marahin saya di depan rumah saya. Nggak, pokoknya halang dua rumah dengan lokasi rumah saya itu, langsung masuk pakai tangan kiri. Hah? Kemana? Langsung nunjuk ke mata saya, ke mata kanan saya, langsung gitu, langsung ini tuh kayak kunang-kunang, enggak, kayak ada cahaya putih gitu loh. Saya jatuh. Untung saya nahan, kalau enggak saya kena pojokan lantai tetangga saya gitu. Dari situ saya langsung pusing, hitam semua gitu. Black out ya? Iya, hitam semua pandangan saya. Saya langsung pusing, pas buka mata muter. Nah tetangga saya lah, kenapa kamu lah, kenapa? Inilah suami saya yang aku ceritain, kalian nggak percaya, suka KDRT, kalian membuktikan di depan mata kan? Oh mereka nggak percaya? Ada yang sebagian orang nggak percaya. Kenapa bisa sebagian orang nggak percaya? Yang masa sih katanya Edi KDRT? Karena? Ya karena dia tuh pendiam orangnya gitu, pendiam, baik, sering nyapa sama orang. Di luar? Di luar gitu. Terus ya inilah buktinya juga kan saya kena gituin. 1 minggu mata saya bola kayak gede kayak bola bekal gitu. Oh sempat bengkak? Sempat bengkak sampai mata aja ketutup. Mata saya. Tapi saat itu si A ya, panggil aja, tidak mengetahui kejadian ini kan? Tidak. Karena dia di pesantren. Karena dia di pesantren. Oh, kamu baru tahu hari ini atau udah tahu dari? Udah tahu dari dulu karena saya cerita. Oh, pada saat terbongkarnya itu. Iya. Nah, saya dengar tadi saya baca katanya mengetahui kejadian dari mimpi awalnya, tapi akhirnya terbongkarnya lewat si adik yang paling kecil katanya. Iya. Dia ngasih tahu ke ibu. Dia cerita sama saya juga, Mama. Sebenarnya aku mau cerita ya, kenapa? Tapi aku takut dimarahin ayah. Tuh, kenapa Dek? Aku kan pulang sekolah. Aku masuk ke rumah, aku mindik-mindik masuk, terus di kamar itu ada ranjang, itu ada bolongan kecil-kecil kayak variasi love gitu loh. Dia ngintik di situ. Teteh lagi tidur seperti ini, telentang. Ayah di sebelahnya, dia meluk tapi teteh kayak orang ketakutan. Nah yang keduanya, aku lihat teteh di kamar mandi sama ayah, tapi teteh dipaksa. Aku disuruh beli es krim. Seperti itu.
Terus ngapain dek? Nggak tahu mah, orang airnya nyala, air kerannya dinyalain sama ayah. Posisinya ayah berdiri begini, diperagain sama dia. Ayah berdiri begini di toilet gitu. Maksudnya di pintu ini nggak kan, karena pintu kamar itu nggak, kalau nggak ditahan tuh kurang rapet, nggak bisa rapet ya. Ditahan sama badan ayah gitu. Tapi ayah nggak pakai baju. celana. Oh, nggak pakai celana. Berarti dia melihat itu kejadian itu. Dia melihat karena pintunya tuh kebuka sedikit. Cuma dia belum paham mungkin ya. Jadi makanya dia selalu nanya, ini ayah sama tadi lagi ngapain? Oh, gitu. Paham, terus dia ketakutan sekali, gemeteran loh anak itu. Dan saya juga kalau misalkan berantem di depan anak saya, Ada. itu pun dia menyaksikan. Terus katanya sempat menemukan bercak darah di mana? Di Di spray, di iya, baju. di baju. Di baju. Baju siapa? Baju suami saya, baju anak saya juga. Bercak darah apa ini? Kalau misalkan kita lagi, maksudnya kalau misalkan habis berhubungan ya kan, otomatis ada kayak sisa sperma yang keluar, ya itu kalau misalkan dilapnya mungkin pakai baju. Ini darah perawan. Ya, ada darah perawan gitu. Oh, astaga. Kayak darah segar. Saya tunjukin sama saudaranya, ini apa? Kata saya gitu, ini bukan getah karet. Saya tahu kalau getah karet itu beda. Kata saya gitu, ini kayak darah segar loh. Bercaknya juga sama. Kata saya gitu kan. Kalau misalkan ini dia getah makanan atau gimana, nggak mungkin kan ini bisa hilang. Kalau darah kan susah hilang. Itu yang bilang getah itu siapa? Suami saya. Jadi pada saat akhirnya kamu sudah mengetahui ini semua dari mimpimu, dari anakmu yang paling kecil, terus kamu ajak ngomong si A, ya kan? Kamu counter ke dia. Saya sempat komentar. Dia bilang apa? Saya bilang gini, anak saya itu udah nggak perawan, itu udah nggak virgin. Nggak tahu pelakunya siapa, saya gituin. Dia bilang, ya itu paling pacaran dia. Begitu. Tanya dong sama dia, pacarnya siapa? Begitu. Setahu saya, anak saya itu nggak pernah pacaran. Gitu. Tapi saya sempat melihat loh, di handphone kamu, itu kamu chattingan sama anak saya. Saya sampai, loh ini kan foto profil anak saya loh, kata saya gitu, di zoom. Kan handphonenya dia itu pakai kata sandi. Dan kebetulan tuh tengah malam 1:30, tuh saya pengen bangun. Dia main judi kan. Dia main judi juga nih? Oh, lengkap ya. Dia main judi. Kalau misalkan main judi, saldonya habis, otomatis meskipun handphone di privasi juga kan muncul ya kan, masih bisa dibuka kan, karena ada tulisannya saldonya habis. Saya klik lah tuh, oh dia main judi, dia kalah. Nah saya buka WA, dia ada chattingan dia sama anak saya. Bun, lagi di mana? Bun? Iya. Dia manggilnya Bun? Suami saya. Manggil ke siapa? Manggil ke anak saya. Kamu dipanggil Bun? Bun, lagi di mana? Itu jam 13.30. Posisi anak saya lagi di sekolah. Dan posisi saya itu posting anak saya lagi nadran ke makam yang di sekolah gitulah ya. Terus dia chatting lagi di 14.20 atau 14.15. Anak saya kan memang udah waktunya pulang. Bun, lagi di mana nih? Anak saya cuma balas lagi di makam doang gitu, di makam, singkat di makam. Ada kata-kata kangen gitu, pokoknya titik-titik itu kangen gitu. Saya kaget dong dari situ. Saya samain nomornya di handphone saya. Lah, nomornya sama. Ini foto profilnya anak saya. Astagfirullah, saya dari situ, aduh ya Allah, kata saya ini ada apa lagi, kata saya gitu kan. Nah, saya tanya, lah, kamu bener nggak sih? Enggak, itu bukan nomor anak kamu, mana? Coba kamu cek. Pinter dia. Pas saya cek lagi udah nggak ada. Dan saya lupa banget itu. Nggak saya foto, padahal saya megang handphone gitu loh. Wow. Itu. Di grooming sama dia. Iya. Selama 13 tahun saya belum pernah nyentuh handphonenya dia karena di privasi terus. Pas kamu counter-counter gitu, dia jawabannya tetap begitu doang. Dia nggak ngaku. Sampai kapan akhirnya dia mengaku? Baru semalam saja saya masih desek suami saya. Semalam ini? Baru semalam, ada buktinya. Saya langsung telepon
Hah? Saya langsung telepon Bu Deva, saya telepon Bu Irma. Iya, Bu Deva sama Bu Irma nih yang bantuin ya. Iya, sama Mas Asrul gitu. Saya telepon, sengaja. Saya telepon, saya umpetin. Gimana nih, saya izin kan. Besok ada panggilan konseling psikologi mental anak saya. Kok bisa malam? KPAI loh 24 jam, saya gituin. Kalau dia mungkin dia pinter, dia nggak masuk akal nih KPAI 24 jam. Nah dia bego lah gitu kan. Saya udah kesel banget sama dia. Ya udah, terus anak kamu nginep di mana? Gitu kan. Anak saya nginep di temennya. Kenapa? Dia kok kenapa nggak mau nginep di rumah gitu? Ada apa? Emang gue penjahat? Begitu dia bilang. Bukannya begitu, ini aku lagi meluruskan masalah anak saya udah dihancurin mentalnya, dihancurin hidupnya, dihancurin masa depannya sampai dia harus putus sekolah, kata saya gitu. Oh berhenti? Berhenti sekolah. Dia nggak sanggup? Saya yang nggak sanggup. Karena selama ini yang biayain kalau bukan yang bantu orang tua saya, dan setelah pindah ke Jakarta saya enggak. Kamu ada kerja juga? Saya kerja ART. Si suamimu kerja apa? Proyek. Mandor? Lebih ke mandor atau lebih ke yang bagian? Kadang mandor, kalau ada borongan dia mandor, dia borong sendiri. Kadang dia harian ikut orang. Harian ikut orang. Akhirnya dia ngaku. Kapan sampai hari ini berarti dia belum mengaku gitu? Dia itu manipulatif, orangnya pintar, mengalihkan pembicaraan, dia pintar gitu. Terus dia, aku tuh ya Ma, belum pernah nyentuh anak kamu sedikit pun, jangankan nyentuh, berbicara pun, tolong dong bilangin anak kamu jangan suka main handphone terus. Itu aja lewat kamu kan Ma, begitu dia bilang. Terus kok malah dia jadi nyalahin, iya dia tuh selalu menyalahin ya? Saya gitu loh. Kamu tuh harus jadi gini loh Mas, secara ini kamu sekarang harus menyadarin gimana masa lalu kamu, kata saya gitu. Ya oke, masa lalu aku tuh dulu memang sangat buruk. Udah nggak usah kamu ungkit lagi. Sekarang aku pengen nata hidup aku sendiri, ke depannya akan lebih baik, kata saya gitu. Nggak usah ngatur aku. Ya ini mungkin dengan kejadian ini anak kamu diginiin sama orang, itu mungkin atas perilaku kamu di masa lalu. Kayak karma gitu maksudnya? Iya, karma. Oh berarti ini karma karena atas kelakuan saya di masa lalu, terus karmanya dengan sama anakku, saya gitu. Nggak gitu juga, aku nggak menyalahkan karena gara-gara kamu, kelakuan kamu nggak bagus, maksudnya jelek gitu ya, buruk gitu kan. Masa lalu kamu tuh jelek lah gitu, kata dia. Ya kalau kamu ngomong kayak gitu tuh tujuannya kamu nyalahin saya dong, nyalahin masa lalu saya dong. Saya juga nggak tahu, saya nggak pengen kok masa lalu saya seperti itu. Mana tahu kan kita besok aja kita nggak tahu seperti apa, saya gituin. Kata dia, ya pokoknya kita itu harus sadar diri aja, katanya gitu. Aku juga jadi ngerti lah, mungkin ini ujian buat kita. Dengan adanya Allah memberikan ujian anak kamu seperti ini, aku juga akan menyadarin bahwa aku harus lebih hati-hati lagi, dan kamu juga harus hati-hati lagi menjaga anak kamu ke depannya. Bagaimana itu? Ada rekamannya, saya punya. Kamu punya bukti-bukti? Ada, saya punya rekaman. Omongan apa itu? Dan dia ngomong bilangnya gitu juga, saya bilang menceritakan tentang tolong kalau kamu bener-bener kasihan sama saya, bantu saya untuk mencari pelakunya siapa, kata saya gitu. Saya sempat ngomong gitu. Kenapa kamu nggak langsung tuduh aja sih? Maksudnya ini kamu kan anak kamu saksinya, ia mengalami. Kenapa kamu nggak langsung tembak aja? Saya takut. Oh, Kak, bahaya ya? Iya, paham. Bisa bahaya. Saya bisa masuk sih di situ. Kamu menghindari ya? Iya, saya menghindarin. Cuman saya mengalihkan ke orang lain. Siapa sih pelakunya? Saya gituin. Kamu main lembut aja dulu. Paham. Nah, kapan kamu bikin pelaporan polisi? 17 April 2025. Baru ya? Ini udah berapa 7 bulan. 7 bulan? Ya. Nah, pada saat kamu bikin laporan polisi, dia tahu nggak? Enggak. Oh. Saya diem-diem. Sampai hari ini dia nggak tahu? Ya mungkin hari ini dia tahu. Cuman dia itu desak saya terus. Udahlah, kamu tuh nggak usah. Setahu dia, saya tuh gabung di grup yang ini ya. Di grup Polres Tangsel. Dia tahu sih kalau saya gabung itu. Udah kamu nggak usah ngurusin mereka. Kamu fokus sama diri kamu.
saya kasihan sama kamu pulang kerja harus ngurusin masalah mereka, harus ngurusin ini itu, kamu sampai dipanggil ke rumahnya dia begitu. Ada apa? Udah kamu nggak usah ngurusin masalah mereka, urus aja diri kamu sendiri. Fokus ngurusin suami, fokus ngurusin anak. Kadang saya pengen nyautin, ya gue kayak gini aja gara-gara lu, masih gara-gara kamu. Iya. Gitu Kok kan. bisa ngomong begitu? Iya, makanya dari situ kalau misalkan dia lagi ngobrol sama saya, pengen banget saya gitu. Iya. Marah gitu. Kamu Saya nggak bisa. lapor itu di Polres Tangsel. Tangsel. Unit berapa? Unit PPA 3, Mas. PPA 3. Polres Tangsel ya. Siapa Kapolres Tangsel ya? Siapa tahu beliau menonton ini. Jadi selama 7 bulan itu udah sampai di mana itu pelaporannya? Saya juga nggak paham karena saya selalu menghubungin penyidik saya yang bernama Pak ini. Saya selalu menghubungin dia, saya selalu chatting dia, nggak pernah dia balas, nggak pernah dia angkat. Tapi setelah saya datangin ke Polres, udahlah Bu, nanti kalau ada apa-apa Ibu chatting saya, komunikasi saja dengan saya. Lah kan udah di chatting. Iya, makanya saya giniin, Pak, kemarin saya chatting Bapak, kemarin saya telepon Bapak nggak no komen kan, nggak ada komen kan, nggak ada respon, nggak ada keterangan, baik Bu, gimana nanti prosesnya udah sampai di sini apa gimana perkembangannya atau gimana gitu, nggak ada sama sekali. Gitu ya. Kapolres Tangsel AKBP Victor Daniel Henry Inkiriang. Saya yakin Bapak Kapolres nonton ini, dan saya yakin Bapak akan mengambil satu tindakan yang pasti sangat dibutuhkan sih. Kamu nggak ada lawyer? Nggak ada. Saya nggak ada. Nggak kalian dampingi lawyer atau gimana? Ada? Ada lawyer? Baru kemarin. Baru? Iya. Oh, jadi kalian baru menemukan dia ini? Jadi, baru ini? Oh, jadi kamu baru kenal penolongmu ini baru Iya. sekarang? Oh. saya itu ketemu mereka itu di Polres. Saya udah nyerah ya kan. Saya udah nyerah, udah pasrah. Sendirian. Saya udah pasrah. Udahlah ya Allah, udah pasrah ini saya dengan kasus ini. Kalau mau, saya tuh sebenarnya pengen keadilan untuk anak saya gitu. Jadi Tapi kamu kenapa melapor sendiri saya gitu? melapor sendiri, saya jalan sendiri. Saya ajak anak saya ke rumah sakit sendiri. Apa-apa saya sendiri. Saya diem. Saya cuma ngomong sama orang tua saya, sama bos saya. Tapi yang pertama saya curhatin itu bos saya. Bos saya sendiri yang mensupport. Udah teh kamu laporin aja. Itu bos saya bilang. Kamu laporin teh. Tapi sendirian, nggak ada dampingan Sendiri. kuasa hukum. Terus kalau kamu ketemu sama mereka di sana? Saya di Polres. Nah, saya duduk, saya udah pasrah. Mereka nyamperin saya. Ada apa? Kita ngobrol gitu. Terus kasusnya memang ya mungkin ya di satu grup itu memang saya yang paling ekstrim gitu ya. Ini grup apa yang kamu maksud? Kenapa? Grup apa, sorry, yang kamu maksud? Grup Polres Tangsel Keadilan. Oh, ada ya? Ada. Terus alhamdulillah saya dimasukin ke grup, ternyata banyak kan, ada 24 orang. Yang maksudnya yang selalu mensupport aku itu Bu Irma, Mbak Deva, Mas Asro, Pak Elon. Ya ini yang selalu mensupport saya. Oh, mereka juga ada kasus di sana? Ada. Oh, jadi kalian juga ada kasus? Ada. Bantu ini Bu Bantu ini. saya gitu. Tadinya saya lemah karena support dan mereka lah itu saya jadi kuat seperti ini. Tadinya kamu sudah mau mundur? Saya udah mau mundur, saya udahlah sampai saya resign kerja sampai berantakan semua hidup aku. Karena anakku udah hancur, hidup saya udah hancur. Udahlah nyerah. Akhirnya saya resign kerja juga. Kenapa bisa sampai akhirnya kamu, apa tadi narasinya yang saya baca itu, kamu disuruh tetap tinggal di situ sama Karena suamimu? penyidik, Pak gimana ini ya? Kelanjutannya saya itu harus suami saya dipanggil atau saya harus bagaimana atau seperti apa, saya berbuat apa nih Pak nanti? Bu, Ibu jangan pindah dulu, Ibu jangan cerai dulu, Ibu tetap aja di rumah untuk memperlancar TKP. Itu dia, seperti itu. Dan Apa? Gimana? untuk memperlancar TKP, Jadi kamu jangan pergi, jangan pindah, jangan cerai dulu. kamu sudah isi BAP? Sudah itu. Kasih sudah. bukti-bukti?
Bukti-bukti dia cuma minta fotoin Bu ruang tamu, kamar mandi, kamar seperti itu, depan rumah, dan Visum? visum udah dipegang sama pihak polisi. Oh, ada. Ada. Udah di interview sama mereka? Sudah interview, udah tanda tangan juga, udah pokoknya di Udah BAP semua? sampai 4 kali terakhir kali. 4 kali BAP? Iya. Dipanggil setelah psikologi ke PTD PPAI tanggal 5 Agustus dia dipanggil lagi. Saya sih kurang pinter hukum ya. Teman-teman lawyer yang nonton, kalian lebih paham ya. Mohon bantuan ya. Dan itu membahayakan kalian. Iya, makanya ini saya itu tiap malam gitu saya takut. Saya tidur pun nggak nyenyak. Saya selalu memikirin karena suami saya itu pernah KDRT sama saya. Iya, paham. Jadi kalaupun suami saya megang pisau, saya langsung, ya Allah, ini kenapa saya takut? Saya takut. Dia bisa kilaf loh. Ini kalian masih tinggal sama dia nih? Masih. Lah kalau ini naik, terus kalian masih tinggal sama dia, gimana hidup dia? Gak apa-apa nanti Hah? saya. Kalau bisa ya. Iya. Tolong ya. Ini naik. Keselamatan mereka. Aduh. Kamu pengen apa, Nak? Cuman keadilan doang sih. Keadilan. Keadilan apa yang kamu mau? Spesifik. Dari kamu sendiri, Nak. Hati kamu, nggak apa-apa. Sampaikan, itu hati kamu yang bicara. Nggak tahu. Keadilan apa untuk ayah kamu? Nggak tahu, bingung. 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 Kamu mau dia di penjara? Kamu mau dia di penjara? Kenapa kamu mau dia di penjara? Karena Supaya apa? aku memang udah ada trauma sama dia, jadi tiap ngeliat dia itu kayak takut, kayak ada benci juga, kayak gitu, pengen balas dendam tapi nggak bisa. Pengen balas dendam apa? Kayak dia juga pernah pengen pukul aku kayak gitu, Agak kenceng kan? tapi aku juga pengen mukul dia balik juga. Tapi nggak mampu. Jadi selama pelaporan dari bulan April sampai sekarang, tinggal terus di situ, trauma terus dong. Enggak, di Bandung. Oh, kamu pindahin dia ke Bandung. Setelah saya bawa ke RSUD Serpong untuk visum itu, saya langsung di tanggal 1 Maret pas bulan puasa saya langsung bawa ke Bandung. Oh, amanin dulu. Saya amanin langsung. Yang kecil yang masih di rumah. Masih di karena rumah dia sama aman. saya, karena dia aman. Di Bandung sama siapa? Sama orang. Oke. Keadilan penjara cukup? Kamu mau sembuhin trauma nggak? Mau? Nanti badai Subarto ya. Kita cari cara sembuhkan trauma itu. Kita waktu itu pernah podcast kan ya? Sama Pak siapa lagi namanya? Lupa, Pak Agus ya? Ya, Agus. Bening ya? Agus. Pak Agus dari Bening nih, Mas Densu. Minta tolong. Kasihan. Nanti pelan-pelan ya, Nak ya. Ibu Wulan pengennya apa sekarang? Saya pengen keadilan untuk anak saya. Hukum seberat-beratnya suami saya. Dan setelah suami saya di penjara, saya akan mengajukan surat cerai ke pengadilan. Aja. Saya pengen cepet-cepet pisah dari dia. Saya udah siap menanggung resiko ke depannya bagaimana, masa depan saya bagaimana, meskipun itu berat bagi saya. Tapi insya Allah, Allah akan kasih jalan untuk saya ke depannya untuk membiayai anak saya. Itu aja intinya, daripada saya harus hidup dengan salah satu laki-laki yang dia itu pintar memanipulasi saya. Dia pintar pokoknya segalanya dia ngerayu saya gitu. Dia ngasih segalanya buat saya, tapi hatinya bukan buat saya, itu percuma. Karena harta itu bukan untuk segalanya, itu ketulusan, kejujuran, kasih sayang yang tulus itu yang paling utama. Kamu ada ini juga nggak? Rasa bersalah? Saya ada ngerasa bersalah sama anak saya kalau saya udah gagal.
ngejaga anak saya. Karena saya itu niat saya ini, saya kerja dengan hasil saya sendiri. Saya pengen nyekolahin anak saya gitu. Saya akan tunjukkan sama keluarga mantan suami saya kalau saya tuh bisa gitu lah. Tapi malah saya gagal gitu. Saya berhasil nyekolahin dia gitu, meskipun saya harus bekerja pontang-panting sono sini. Tato, yang penting Bunda hidup aja, hidupnya berangkat. Maaf ya, Bunda udah gagal apa. Penting Bunda udah urusan. Bunda udah berusaha cari keadilan buat kamu, tapi Bunda belum bisa nyekolahin kamu lagi. Bunda maaf. Udah, kita berjuang, kita semangat lagi ya. Insya Allah, Allah kasih jalan buat kita. Aku nggak mau paksa tahu jauh, kasihan juga kalian. Makasih ya kamu udah mau cerita. Maaf tadi Bang Desu, stop ya. Kasihan kamu juga. Makasih Bu Bulan. Iya. Saya tidak bisa berjanji apa-apa. Saya bikin podcast ini 5 tahun lalu. Tujuannya satu, saya bisa bantu orang supaya orang bisa kesempatan didengar oleh banyak orang. Semoga hari ini kesedihan, kepahitan, kecewa kalian didengar oleh banyak orang. Amin. Dan akan ada penolong. Amin. Kuat-kuat ya. Nanti kita bantu psikologi. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih.